Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema kali ini kami akan membahas tentang kekayaan atau kemiskinan. Pada zaman seperti saat ini, ada baiknya kita melirik sebuah pesan salah seorang ulama yang tersohor, yaitu bunyinya, jika engkau bisa menjadi orang kaya yang bersyukur, maka janganlah engkau memilih untuk menjadi orang miskin yang penuh dengan kesabaran. Sudah sejak lama, para ulama dari kalangan sufiyin, yaitu orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu tasawuf, berbeda pendapat, yaitu manakah yang lebih utama dan lebih mulia antara al-ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur, ataukah al-faqirus sabir, orang fakir, orang miskin yang sabar. Ada beberapa ulama terkemuka di dunia yang menjatuhkan pada pilihannya, yaitu yang pertama, al-ghaniyus syakir. Di antaranya ada juga Imam Abdul Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ada juga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Dan ada juga Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, yaitu ahli fikih mazhab Syafi'iyah yang sudah mencapai derajat mujtahid. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam sendiri, ada beberapa dalil poin yang menunjukkan bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih baik dan lebih mulia daripada orang miskin yang bersabar. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta perlindungan agar dijauhkan dari segala macam kemiskinan. Yang kedua, pada beberapa tahun terakhir sebelum beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau sudah hidup berkecukupan, yaitu dengan adanya penghasilan dari pertanian dari beberapa tanah yang beliau miliki. Lalu, siapakah sosok di balik gerangan yang disebut dengan Al-Ghani Syakir? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, dia adalah orang kaya yang hidup layaknya orang miskin. Sangat sedikit kekayaan yang dia gunakan untuk kepentingannya sendiri, kecuali hanya sekadar untuk kebutuhan dirinya yang sangatlah mendesak. Selebihnya dia gunakan untuk jalan-jalan kebaikan, atau dia simpan sebagai persiapan untuk diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di kemudian hari. Dan tipe kekayaan semacam inilah yang disebut dengan ni'mal matiyah lil mu'min, atau kendaraan terbaik bagi orang-orang mukmin. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang berbunyi, la tasubbud dunya fala ni'mal matiyah lil mu'min, 'alaiha yablul khair wa biha yanju minasyarr. Yang artinya, janganlah kamu mencaci maki dunia dengan serakah. Fala ni'mal matiyah lil mu'min, karena itu merupakan kenikmatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. 'Alaiha yablughul khair. Dengan dunia orang mukmin bisa mencapai derajat kemuliaan, wa biha yanju minasyarr. Dan juga dengan dunia pula mereka orang-orang mukmin bisa terselamatkan dari api kejelekan. Bagi sebagian besar orang yang memiliki iman kuat, dunia adalah tunggangan yang mengantarkan mereka menuju akhirat. Sebab kebajikan yang dilakukan oleh orang mukmin yang kaya melalui hartanya merupakan kebajikan yang bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya bermanfaat untuk konsumsi bagi dirinya sendiri. Maka jelas Imam Ibnu Ajibah menjelaskan, orang mukmin menunggangi dunia, bukan ditunggangi oleh dunia.
Imam Ibnu Ajibah sendiri menjabarkan perkataannya beliau itu dengan mengurai dari 3 golongan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Waqi'ah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Menurutnya, di akhirat nanti akan ada 3 golongan, yaitu ahlul yamin, ahlus shimal, dan as-sabiqun. Menurut Imam Ibnu Ajibah, ashimal atau golongan kiri adalah orang-orang kafir, orang-orang sesat, dan orang-orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempatnya mereka ada dalam api neraka. Ahlul yamin atau golongan kanan adalah orang-orang soleh yang mematuhi tentang aturan dan larangan syariat berdasarkan dalil-dalil agama. Namun mereka tidak memasuki torekoh dan hakikoh. Sedangkan as-sabiqun atau golongan terdepan adalah orang-orang yang mendapat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan sufi, yaitu ilmu-ilmu tasawuf. Kemudian jalan yang ditempuh oleh golongan as-sabiqun ini ada 2 macam. Sebagian dari mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menempuh jalan syukur, yaitu dengan menyambut hangat anugerah dan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lain menempuh dengan cara jalan sabar, yaitu dengan ketabahan dalam menahan belenggu kesengsaraan dan kegetiran ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Dalam Al-Quran surah As-Saba sudah jelas wa qalilum min ibadiyasy syakur, bahwa sangat sedikit sekali manusia yang pandai untuk bersyukur. Pernyataan ini mengindikasikan betapa sulitnya menjadi orang yang dekat dengan Allah dalam kondisi bahagia dan juga sejahtera, karena kenikmatan memang cenderung membuat manusia menjadi pelupa. Imam Sahal At-Tustari menyatakan dengan kalimatnya, as-sabru 'alal afiyah asyaddu minas sabri 'alal bala. Menahan diri di saat puncak kesejahteraan itu jauh lebih berat daripada menahan diri di saat sengsara yang melanda. Maka para sufi menyebutkan ujian kesengsaraan itulah bisa dilalui oleh orang-orang yang beriman. Namun ujian kesejahteraan dalam hidup hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang siddiq, yaitu benar dalam mengamalkan. Oleh sebab itu, dalam kondisi tertentu seperti ini muncul sebuah pepatah yang cukup familiar di kalangan para ulama, yaitu dulu kita memang diuji dengan pahitnya kesengsaraan, tapi ternyata kita bisa melaluinya dengan baik. Dan sekarang kita diuji dengan manisnya kesejahteraan, ternyata kita tidak bisa menahan diri dengan sepenuhnya. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW ketika berpidato terakhir di atas mimbar. Beliau bersabda, ala wa inni lastu akhsya alaikum an tusyriku walakin akhsya alaikumud dunya antanafasuha. Ingatlah, sesungguhnya aku ini tidak mengkhawatirkan kalian akan menjadi syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah kenikmatan duniawi yang akan membuat kalian saling bertengkar merebutnya. Dari sini kita paham, berarti ini merupakan salah satu wasiat terakhir beliau Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam yang ada di muka bumi,
dan juga sekaligus merupakan kabar dari beliau bahwasanya ini kehancuran umat Islam bukanlah semerta-merta berasal dari urusan akidah, melainkan bersumber dari keterbuaian manusia oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Mungkin sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa membawa kebaikan untuk kita melangkah selanjutnya ke depan. Wallahu a'lam bishawab.